saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya ingin menolong kita sekalian. Ingat, ada masalah rumah tangga yang ditunggangi oleh iblis. Ada penyakit yang ditunggangi oleh iblis. Ada masalah keuangan yang ditunggang oleh iblis. Hari ini, dengar baik apa firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, bahwa Tuhan punya alat jalan keluar dari semua persoalan itu. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami hari ini. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan ini firman Tuhan ya dan amin. Dan tolong kami untuk memahaminya dengan baik, menyimpannya di hati kami, dan sampai akhir hidup kami tidak pernah lupa akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 17 ayat 21. Injil Matius pasal 17 ayat 21. Demikian kata firman Tuhan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Saudara pemirsa, perhatikan baik-baik. Anak ini, orang muda ini sakit ayan. Dokter mendiagnosa dia sakit ayan. Orang lain melihat gejalanya sakit ayan. Tapi di mata Yesus, ia melihat bahwa ini apa? Orang ini kerasukan setan.
Kok bisa? Ya bisa. Kalau saudara ikut pelayanan bersama dengan saya selama puluhan tahun ini, saudara akan mengerti bahwa ada masalah rumah tangga yang ditunggangi oleh iblis. Karena rumah tangga ini dulu mulai keliru. Dia mulai dengan apa? Pelet. Karena itu rumah tangganya diserang oleh iblis. Kemudian yang kedua, ada masalah keuangan yang ditunggang oleh iblis. Kenapa? Orang ini sudah biasa menggunakan pelaris atau alat-alat dari kuasa iblis untuk menjadi kaya. Ya, mungkin ayah ibunya, tetapi turun ke dia anjlok hidupnya secara ekonomi. Lagi masalah keuangan dan ekonomi yang ditunggangi oleh kuasa iblis. Yang ketiga ialah masalah kesehatan. Oh, saudara sekalian, jangan dibilang masa modern ini orang tidak bisa sakit karena dikuasai oleh iblis. Hal santet misalnya, itu masa hari-hari sampai sekarang. Jadi tolong kita ingat betul-betul. Nah, jangan juga kemudian seperti ada sebagian orang, sakit apapun juga katanya dibikin orang. Oh, dalam nama Yesus jangan katakan demikian. Tidak semua penyakit juga akan ditunggang oleh iblis. Jadi saudara sekalian, 3 hal ini mesti kita ingat. Itu sebabnya dalam jemaat kami menggunakan ini sudah 2 tahun berturut-turut. Tahun depan juga kami masih akan gunakan. Dari ucapan iman kami dalam gereja kami nomor 5, ya, kami mengatakan demikian. Sepanjang tahun 2022 ini, aku tidak akan mau menyelesaikan masalah, tantangan, hambatan, dan pergumulan apapun dengan cara-cara duniawi, melainkan aku akan menyelesaikan segala masalah, tantangan, hambatan, dan pergumulan hidupku dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat 21. Saya harap bahwa saudara-saudara sekalian, para pemirsa menyaksikan program ini, ingat ucapan ini. Ya, tadi saya sudah katakan kepada saudara-saudara sekalian, anak muda ini tentu sudah dibawa ke dokter. Pasti. Ya. Orang tua mana yang tidak kalau anak sakit bawa ke dokter? Saya juga kalau sakit pergi ke dokter. Mata saya kabur dua-dua ini kena katarak bening. Saya bawa ke dokter, dioperasi ini mata kanan dan mata kiri. Kanan duluan, setelah itu kiri. Karena kanan yang paling berat. Sakit perut saya pergi ke dokter. Saya juga beli obat. Jadi jangan bilang saya ekstrim, saudara sekalian. Tetapi ada penyakit yang bawa ke dokter manapun, dokter ketawain. Karena tidak ketemu penyakitnya apa, dengan alat canggih manapun juga. Maka pada waktu itu berfungsilah firman Tuhan ini. Jenis ini hanya bisa diusir dengan cara berdoa berpuasa. Maka kami hamba Tuhan harus belajar terus-menerus menggunakan alat dan senjata ini, yaitu berdoa dan berpuasa. Setelah itu tengking dalam nama Yesus. Saudara akan lihat orang yang sakit itu pasti sembuh. Masalah keuangan saudara pasti dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga saudara dibuat rujuk kembali oleh Tuhan dengan kasih dan cinta yang baru. Kami sudah membuktikannya bukan setahun 2 tahun, sudah puluhan tahun. Tahun ini nanti saya akan melayani Tuhan. Bulan depan saya akan melayani Tuhan selama 50 tahun. Menjadi pendeta sudah hampir 40 tahun. Jadi saudara sekalian, hal begini untuk kami sudah sesuatu yang konsumsi sehari-hari. Oleh sebab itu jangan pernah mengabaikan ayat ini. Masalah apapun yang kalau saudara rasa ini tidak biasa, maka panggil hamba Tuhan, ya, bawa majelis jemaat atau orang lain yang saudara rasa punya karunia untuk pelayanan itu, dan lepaskan, tolak dalam nama Yesus. Pasti masalahmu selesai. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, jangan pakai kacamata yang hanya polos-polos saja.
melihat segala masalah, lihat dari terang firman Tuhan ini, dan bila engkau melihatnya ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tanda kutip agak aneh di sana, maka cepat berdoa, berpuasa, dan saudara akan melihat bahwa masalah ini pasti diselesaikan dengan baik oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak bisa bekerja sendiri, bukan. Tetapi Ia memakai kita, umat manusia, sesama manusia, untuk menolong sesama manusia yang lain. Bukan Tuhan tidak bisa pakai malaikat misalnya, tapi Dia tidak mau. Karena kita bukan malaikat. Kita punya tubuh daging ini. Kita butuh hamba Tuhan lain atau anggota jemaat yang lain yang sudah lebih dewasa rohani daripada kita. Tolong kita ingat benar-benar firman Tuhan ini, dan jangan pernah melupakannya sampai akhir hidup kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan, lihat contoh daripada Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara akan mengalami kehidupan yang lebih sehat, lebih sukses, dan lebih makmur. Dan mulai hari ini, tolong biasakan diri untuk berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh berdoa supaya mata kami dibukakan melihat sebuah rahasia yang luar biasa, bahwa masalah rumah tangga kami, masalah kesehatan kami, masalah keuangan kami, semuanya dapat diselesaikan dengan berdoa dan berpuasa. Karena di balik semua masalah kami ada kuasa iblis yang menungganginya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.